Oke, selamat berjumpa di video kali ini. Untuk video kali ini kita akan mempelajari materi analisis PET. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari analisis PET atau analisis jalur atau analisis lintas ya. Yang pertama kita mempelajari yang satu jalur. Untuk teman-teman yang mungkin lupa atau ingin mengulang kembali materi yang analisis satu jalur, bisa lihat videonya di kolom deskripsi. Nah, untuk ini ya, untuk bagian ini ya, analisis PET ini merupakan perluasan dari regresi gitu ya. Jadi untuk regresinya harus udah hatam ya, udah hafal gitu, regresi itu seperti apa. Nah, tanpa berpanjang-panjang ya, untuk penjelasan bisa untuk teori dan sebagainya, syarat-syarat melakukan analisis PET dan sebagainya bisa teman-teman lihat di modul masing-masing. Dan untuk memperkaya materi, teman-teman juga bisa lihat di internet atau di bukunya ya secara langsung. Saya hanya akan menjelaskan gambaran secara umum bagaimana pengerjaan analisis PET yang 2 jalur ya. Contoh kasusnya yang 2 jalur. Hanya secara umumnya, tapi secara teoritis rekan-rekan bisa mengembangkannya sendiri. Nah, ini ada soal ya. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh harga dan fasilitas terhadap produk, serta dampaknya pada citra pelanggan. Pada kasus ini, variabel penelitian diukur menggunakan skala 0 sampai 100. Untuk keperluan itu diambil sampel secara acak sebanyak 12 perusahaan. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, katanya peneliti itu ingin tahu nih pengaruh harga dan fasilitas terhadap produk dan dampaknya pada citra pelanggan. Nah, peneliti ini akan menggunakan analisis PET untuk melihat hubungannya, melihat besar hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya mengenai ada variabel yang memberi pengaruh dan mendapat pengaruh. Kalau memberi pengaruh apa sih? Harus selalu ingat itu adalah variabel independen atau bisa disebut variabel eksogen, memberi pengaruh. Kalau yang mendapat pengaruh itu adalah variabel endogen atau variabel dependent. Di sini kita lihat mana aja sih yang termasuk variabel independennya. Nah, cara kita tahu mana sih yang posisinya independen, mana yang posisinya dependent, mana yang posisinya sebagai intervening gitu ya, variabel yang memberi intervensi, itu dengan melihat teori-teori gitu. Melihat penelitian terdahulu, melihat peneliti ahli yang sudah membuktikan bahwa si variabel yang A itu masuknya ke dalam independen dan variabel yang lain dependen dan intervening gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya, coba tebak teman-teman, pause dulu videonya, kira-kira mana yang masuk ke dalam variabel independen dan dependennya. Oke, bagus ya kalau yang sudah tahu. Jadi untuk variabel independennya di sini ada harga dan fasilitas. Kita kasih tanda ya. Harga dan fasilitas ini termasuk ke dalam variabel independennya, variabel bebas. Dan untuk variabel bebas kita kasih label ya, nama X1 dan ini X2. Bagaimana dengan produk? Apakah produk masuk ke dalam variabel independennya? Tidak. Dalam penelitian ini, produk itu masuk ke dalam variabel Y. Ya, kenapa masuk variabel Y? Produk ini merupakan
variabel intervening. Jadi intervening itu posisinya dapat memberikan memperkuat hubungan atau justru bukan memperkuat, memberi memberi pengaruh gitu ya, hubungannya jadi ya makin kuat atau ya melemah gitu ya, intervening, ngasih intervensi gitu. Ya penengah nih, intervening tuh variabel yang menengahi. Jadi si X1 dan X2 ke variabel yang sebelah sini tuh dapat diperkuat atau diperlemah gitu. Dapat memberi positif atau negatifnya gitu ke variabel ini. Kalau misalkan ada statement saya yang salah atau berbelit-belit gitu ya, bisa kasih di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya di sini, sama-sama belajar dan sama-sama mencari ilmu juga ya. Lalu kemudian dengan citra pelanggan ini adalah variabel Z-nya. Itu. Variabel Z-nya. Kita kasih tanda lagi untuk membedakan ini adalah variabel Z. Nah, seperti inilah hubungan kalau kita ada judul pengaruh harga dan fasilitas terhadap produk serta dampaknya pada citra pelanggan. Jadi ada 3 variabel di sini yang berperan. Ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Cara untuk mengetahui posisi setiap variabel adalah dengan melihat penelitian terdahulu dan dibuktikan oleh teori-teori yang ada. Jadi kita nggak bisa ngasal nih untuk penentuan suatu analisis atau penentuan posisi variabel tuh nggak bisa ngasal. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita membandingkan dengan modul itu bikin dulu pertanyaan penelitian dan sebagainya. Nah, di sini kalau saya pribadi, saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram jalurnya. Gitu. Gambaran jalurnya seperti apa. Jadi, kita akan buat ya. Oke. Supaya teman-teman lebih diharapkan gitu ya, lebih memahami dan gak pusing gitu. Kenapa ini gambarnya seperti ini, itu seperti itu gitu ya. Nah, tadi kita mempunyai 2 diagram jalur ya. Sebenarnya kalau misalkan dalam penelitian real, kalian bisa aja mencontoh diagram jalur punya orang lain gitu ya. Kalian bisa mencontoh. Nah, untuk di lab ini kalian belajar ya membuat diagram sendiri seperti apa. Gitu. Pertama, tadi kita ketahui bahwa terdapat 2 buah variabel X. Posisinya di sini. Oke, salah set. Ini variabel, ada variabel independennya nih ya. Ini harga. Harga itu X1. Kemudian maaf ya, banyak interupsi, banyak background yang unik-unik ya. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas adalah X2.
Udahlah, segini aja ya ukurannya. Fasilitas, harga, fasilitas, kemudian terhadap produk. Nah, si produk itu posisinya sebagai intervening, variabel intervening. Jadi memberikan intervensi gitu. Apakah dia akan memperkuat pengaruhnya atau tidak. Ini agak macet ya. Mohon maaf. Oke. Di sini ada produk. Produk adalah variabel Y. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah citra pelanggan. Citra pelanggan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita, karena ini kan judulnya ya, analisis PET. Berarti kita harus memberikan menggambarkan jalurnya gitu. Jalur atau lintasannya seperti apa. Nah, seperti yang kita tahu nih, yang bagian sini adalah variabel independennya atau eksogen. Artinya memberikan pengaruh. Berarti hubungan antara harga dan fasilitas itu adalah korelasi. Memberikan pengaruh timbal balik gitu, saling mempengaruhi. Fasilitas mempengaruhi harga, harga mempengaruhi fasilitas, kayak gitu. Berarti untuk garisnya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran korelasi ya, seperti ini. Kita pertebal garisnya. Jadi ini korelasi. Nah, untuk korelasi itu kita harus menamai lintasannya di sini. Jadi setelah membuat lintasan, kita menamai lintasannya. Nama lintasannya apa? Korelasi itu dinamainya tuh pakai R ya, simbolnya R. Berarti kalau korelasi antara X1 dan X2 adalah RX1, X2 gitu. Jadi setelah membuat lintasan, kita menamai lintasan tersebut. Nah, ini kan korelasi, berarti nama lintasannya RX1, X2. Nah, seperti ini. Ini adalah nama lintasan pertama. Selanjutnya ada lintasan yang lainnya, tentu ya ada lintasan yang lainnya. Nah, untuk harga itu dapat memberi pengaruh terhadap kedua ini, baik kepada produk maupun citra pelanggan. Itu dapat memberi pengaruh. Kalau memberi pengaruh, dan ini hanya dapat menerima pengaruh gitu ya, menerima pengaruh. Jadi untuk gambar lintasannya seperti ini. Kita kasih warna oranye. Nah, jadi harga memberi pengaruh terhadap Y, dan Y hanya mendapat pengaruh, tidak bisa memberikan pengaruh timbal balik gitu ya. Nah, untuk nama lintasannya, kalau ini kan regresi ya, nama lintasannya itu pakai simbol P. Dan kita bacanya gini,
Y mendapat pengaruh dari X1. Berarti kita namai PY X1. Kayak gitu. PY X1. Nah, kita namanya kayak gitu. Jadi si Y itu mendapat pengaruh dari X1 gitu. PY X1. Berarti kalau yang ini udah ketebak dong, apa ya nama lintasannya dari fasilitas ke produk? Ya, ketebak? Ya, namanya adalah PY X2. Kita kasih garis lagi ya. Nah, seperti ini. Warna oranye. PY X2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya harga. Harga juga memberi pengaruh terhadap citra pelanggan. Harga. Kita insert. Save lagi. Kita kasih warna hijau saja. Seperti ini. Oke. Lalu kita beri ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk harga terhadap Z berarti PZX1. Jadi Z mendapat pengaruh dari X1. Gitu. Gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti atau mulai pusing? Ini PJ X1. Berarti kalau fasilitas terhadap citra pelanggan, apa kira-kira namanya? Ya, PZX2. Kita buat ya lintasannya. Kita buat lintasannya. Seperti ini. Ini. Nah, sekarang bagaimana nih? Oh ya, namanya ya. PZX2. Lalu di sini kan ada ya satu lintasan yang dapat terbentuk dari Y terhadap Z. Jadi Y itu karena intervensi gitu ya, penengah. Jadi Y itu bisa masuk ke sini dan juga ke sini gitu ya. Jadi sebelum harga dan fasilitas dapat mempengaruhi citra pelanggan, di sini ada Y gitu.
Y juga ada nyambung ke sini. Kita kasih garis lagi ke sini. Ya kayak gitu. Kita warnai hitam saja ya. Nah, bagaimana dengan Y dan Z? Polanya sama. Jadi variabel yang mendapat pengaruh duluan, baru variabel yang memberi pengaruh. Berarti namanya adalah PZY. Gitu. Ini adalah PZY. Nah, seperti itu. Sudah dipahami kan? Dan ada tambahan lagi nih ya. Produk dan juga citra pelanggan, si Y dan si Z ini kan variabel endogen ya, variabel dependent, mendapat pengaruh dari orang lain gitu ya, mendapatkan pengaruh. Nah, pengaruh yang didapat dari Y dan Z itu tidak hanya sekedar dari X2 gitu ya, dari variabel X saja, tapi produk dan citra pelanggan juga dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya gitu. Nah, variabel lainnya itu disebut apa? Disebut error atau residu. Nah, kita kasih tanda aja ya di sini. Atas. Nah, jadi menandakan bahwa ada variabel lain yang memberikan pengaruh nih untuk si Y. Berarti kita namai EY saja ya. EY. Lalu untuk atau S1 atau EY juga S1 ya. Kita S1. Lalu selanjutnya kita kasih ini dari luar ya, ceritanya pengaruh dari luar. Kita bisa kasih nama E2. Nah, kita kan sudah selesai ya membuat diagramnya, diagram untuk PET ini. Di sini akan muncul ya sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan setelah kita membentuk diagram ini, menggambar diagram ini. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh harga dan fasilitas terhadap produk? Ya nggak sih, ada pertanyaan itu. Jadi bagaimana pengaruh harga dan fasilitas terhadap produk secara simultan. Lalu bagaimana pengaruh harga terhadap produk secara parsial. Fasilitas terhadap produk pengaruhnya kayak gimana. Terus harga terhadap citra pelanggan, fasilitas terhadap citra pelanggan, kayak gitu. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu dinamakan pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan penelitian itu, kita juga akan memunculkan gitu ya, sebuah hipotesis. Hipotesisnya berupa, kalau misalkan hipotesis itu kan ada dua ya, H0 dan H alternatif. H alternatif itu ada H1, H2, dan sebagainya. Nah, hipotesisnya dari sebuah pertanyaan, misalkan pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh positif harga dan fasilitas terhadap produk? Hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif harga dan fasilitas terhadap produk. Nah, seperti itu ya untuk penyusunannya ya, secara sistematis seperti itu. Dibuatlah hipotesis. Nah, seperti yang kita tahu ya, ini tuh ada pengaruhnya itu secara simultan dan ada pengaruh secara parsial. Nanti akan juga terbentuk ini namanya kriteria pengujian.
Kalau yang secara simultan, kita menggunakan F hitung, ya. Kalau secara parsial, kita menggunakan T hitung dan T tabel, gitu. Kalau yang secara simultan, F hitung dan F tabel. Silahkan teman-teman gitu ya, buka modulnya, baca-baca, bayangkan kira-kira seperti apa pertanyaan penelitiannya, tebak-tebak ya sebagai pembelajaran. Nah, kita sesuaikan nih. Di sini sudah saya buat. Nah, ini ya jawabannya. Pertanyaan penelitiannya. Nih. Apakah terdapat pengaruh positif variabel harga dan seterusnya? Bisa dibaca di sini. Lalu yang kedua, hipotesisnya terdapat pengaruh positif variabel harga dan fasilitas. Nah, seperti ini. Ya, H1 sampai H8. Terus ada kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya seperti ini. H0 ditolak jika T tabel lebih besar dari T hitung atau H1 diterima dan sebagainya. Nah, itu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya setelah kita tahu di sini ada pertanyaan penelitian, hipotesis, kriteria pengujian. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat persamaannya, gitu ya, jalurnya. Gitu. Untuk mengukur si hubungan ini ya, semua totalnya itu angkanya itu seperti apa. Secara matematis tuh hubungannya seperti apa kalau yang ini gitu. Nah, yang pertama ini kan mengukur pengaruh secara proporsional. Nah, mengukur pengaruh secara proporsional. Kalau secara bahasa ya, kita gini. Pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap Y. Bagaimana kita menentukan lintasannya? Ini ya, persamaan pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Kan ada ya, kita bayangkan nih, kalau kotak ini, dan ini itu sebagai suatu tempat gitu ya, destinasi. Nah, pengaruh X1 terhadap Y. Kalau ada judulnya kayak gitu, itu ibaratnya ya, kita tuh tinggal di Y, mau ke X1, terus pulang lagi ke Y. Kayak gitu ibaratnya. Berarti kalau misalkan pengaruh secara langsung nih, pengaruh secara langsung. Berarti kita tuh pergi ya dari Y, kita ke X1, Y kita ke X1, lalu pulang lagi ke Y. Nah, itu kayak gitu penggambarannya. Jadi pengaruh secara langsung X1 ke Y. Jadi dari Y kita ke X1 dan harus balik lagi ke Y. Ini adalah jalan yang kita lalui. Nama jalannya apa? Nama jalannya adalah PYX1. Berarti kita pergi ke sini, PYX1, lalu kita kembali lagi, pulang lagi. Berarti PYX1 lagi ke jalan yang itu. Jadi PYX1 dikali PYX1 lagi. Nah, kita lihat ya di sini.
kita lihat di sini, kalau misalkan kita pergi ke Y, kita dari Y, pergi ke X1, ada jalan lagi nggak yang bisa kita lalui? Ini ada jalan lain, berarti dari Y, kita jalan ke X1, terus kita belok, bisa belok dulu nih ke X2, baru pulang lagi ke Y, kayak gitu ibaratnya. Jadi dari Y ke X1, yang kedua itu dari Y ke X1, lalu ke X2, dan balik lagi ke Y. Nah, sekarang yang pertama, dari Y ke X1, nama jalannya apa? PY X1. Lalu selanjutnya, dari X1 ke X2, nama jalannya apa? X1 ke X2 adalah RX1. Nah, RX1, X2. Nah, yang terakhir nih, dari X2 menuju Y, balik lagi nih kita. Itu nama jalannya apa? Dari X2 ke Y ini, PY X2. Nah, gitu. Sederhana kan? Nah, setelah membuat itu, sederhana sekali ya. Simple aja. Terus kalau kita ditanyakan pengaruh X2 terhadap Y. Sama saja, kalau pengaruh X2 terhadap Y, berarti dari Y kita ke X2, balik lagi ke Y. Berarti PY X2 dikali PY X2. Terus kita dari Y ke X2, kita bisa belok lagi kan ke X1 ke sini, lalu pulang ke Y. Sekarang nih judulnya misalkan ya, pengaruh dari X2 ke Z. Kita kan bisa ya dari X2, dari Z, Dari Z kita ke X2, dari X2 kita pulang lagi. Atau bisa juga dari Z, kita jalan nih ke X2, dari X2 kita belok dulu ke Y, baru dari Y kita pulang ke Z. Ya bisa seperti itu. Coba teman-teman berlatih dan membayangkan gitu ya jalurnya seperti apa. Nanti saya akan memberikan kunci jawabannya di video ini. Oke, teman-teman bisa nge-pause ya videonya, lalu sambil ngerjain, sambil tebak-tebak kira-kira jawabannya seperti apa, kira-kira persamaan jalurnya kayak gimana. Nah, oke. Setelah selesai, nih saya akan menunjukkan persamaannya seperti apa. Ini agak macet ya. Nah, ini jawabannya teman-teman. Bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Ini jawabannya. Sama seperti yang ada di modul juga. Bisa dilihat di dalam modul. Nah, kayak gini. Nah, setelah ini ya, setelah mengetahui ini bentuk persamaannya, kita sekarang harus tahu nilai dari masing-masingnya. Kayak PYX1 itu nilainya berapa, PYX2 dan sebagainya itu nilainya berapa, kayak gitu. Nah, untuk mengetahui nilai-nilainya, yang kita gunakan, kita pakai ini. Kita pakai SPSS seperti biasa. Dan untuk data yang kita gunakan adalah yang ini. Ini ya soalnya. Bisa teman-teman lihat saja di modul. Kita langsung copy saja soalnya. Copy dan kita buka SPSS-nya.
paste. Oke. Nah, ini kan sudah ada nilainya, kita ke variable view. Yang ini kita ganti jadi X1, X1, X2, Y, Z. Type-nya numerik, desimalnya kita nolkan saja. Lalu di sini scale. Untuk alignment terserah sih mau right, left, center, kita ke tengahin aja ya, ke center. Oke, seperti ini ya. Lalu label nih. Label itu untuk menamai tiap variabel X1 namanya apa, X2 apa. Tadi X1 adalah apa tadi? X1 tuh harga, ini harga, ini harga, fasilitas, produk, citra, merek. Nah, kayak gini ya. Langsung kita ke data view. Nah, di sini kan ya, kita ke data view dulu. Nah, di sini kan ada ya korelasi antara harga dan fasilitas itu korelasi. Jadi yang paling pertama untuk pengerjaan ini kita akan mencari korelasinya terlebih dahulu. Kita nyari nilai Rx1, X2-nya berapa. Jadi pertama kita ke ini, klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Kita masukkan saja ya semua data yang ini. Langsung oke. Abaikan yang lainnya, langsung oke. Nah, teman-teman bisa baca ya di modulnya. Di modulnya ada analisisnya. Kayak di sini korelasi antara harga dan fasilitas nilainya segini. 0,645 ya. 0,645. Lalu antara harga dengan produk segini, harga dengan citra merek seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat redaksinya untuk analisisnya seperti apa di modul saja ya, supaya mengefisiensikan waktu. Nah, berarti nilainya yang ini, Rx1 itu di sini ya. Lintasan Rx1 itu nilainya 0,645. Sama dengan 0,645. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari lintasan ini, harga dan harga ke produk dan sebagainya. Kita cari dengan regresi. Jadi kita klik analyze. Jadi di sini tuh kita bikin untuk mencari perhitungan regresinya itu, melakukan perhitungan regresinya 2 kali. Yang pertama antara harga, produk, dan fasilitas, dan selanjutnya keseluruhan. Kita cari dulu antara harga, produk, dan fasilitas dulu. Nah, caranya seperti ini, analyze, regression, linear. Nah, kita yang ini aja, X1, X2, dan Y. Harga dan fasilitas, seperti biasa, ke independen atau variabel terikat, lalu produk ke dependen atau variabel bebas. Abaikan pilihan yang lain, langsung saja oke. Nah, kita akan melihat di sini koefisien ya, di tabel koefisien yang standar DZ koefisien beta. Berarti ini variabel dependennya produk.
Berarti harga mempengaruhi produk. Nah, ini nilainya 0,510. Lalu fasilitas terhadap produk adalah 0,495. Kayak gitu, teman-teman. Berarti balik lagi ke sini, lintasan antara harga dan produk tadi adalah 0,510. Lihat ya, bandingkan lagi. Lihat, harga ke produk 0,510, fasilitas ke produk adalah 0,495. Kayak gitu. Berarti langsung ke sini. Berarti di sini nilai PY X1 sama dengan 0,510, lalu PY X2 sama dengan 0,495. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai lintasan dari harga ke citra pelanggan, kita sekarang melakukan analisis regresi lagi secara keseluruhan. Caranya analyze, kemudian regression, linear, kita riset harga sampai dengan produk, masukkan ke ini, lalu citra merek ke dependennya. Lalu kita klik OK. Oke, nah di sini sudah muncul, berarti lintasan harga terhadap citra merek nih, nilainya adalah 0,53, lalu fasilitas ke harga 0,71, produk ke citra pelanggan itu 0,870. Berarti di sini nilainya tadi kan sudah ada ya, harga ke citra produk, berarti PZX1 sama dengan 0,053. Terus fasilitas nih, fasilitas ke citra merek 0,071, nama lintasannya fasilitas ke citra PZX2 sama dengan 0,071, dan yang terakhir adalah produk kepada citra pelanggan. Produk ke citra pelanggan berarti PZY sama dengan 0,870. Nah, seperti itu kita sudah mengetahui ya nilai dari setiap lintasan itu berapa. Nah, di sini kita kan sudah tahu ya persamaannya seperti apa. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya gitu. Nilai-nilainya di sini kan ada PYX1 kali PYX1, berarti ini 0,50 dikali 0,50. Hasilnya berapa? Teman-teman bisa, kalau untuk ini ya persamaan pengaruh secara proporsional, teman-teman bisa pakai Excel, atau teman-teman bisa juga pakai ini, pakai perhitungan manual, kalkulator kayak gitu. Jadi simple banget kan. Nah, untuk nilai-nilai ini langsung ditotalkan. Kita bisa melihat ya di modulnya. Kita lihat ya di modulnya. Oke.
mana ya? Modul. Ntar ya, saya pause dulu. Oke ya, continue. Nah, di sini kan sudah ada ya pengaruh persamaannya. Nah, untuk jawabannya bisa teman-teman lihat di modul kayak gini untuk menyamakan ya. Ini sudah ada jawabannya tertera, terpampang nyata ya di modul lab. Nah, untuk selanjutnya kalian yang untuk latihan ini ya. Latihannya ini, latihan sekaligus tugas. Kerjakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan ya. Seorang peneliti akan menguji pengaruh pola rekrutmen dan sistem penggajian terhadap motivasi serta dampaknya pada kinerja. Nah, ini ada 30 ya. Kalian kalau bingung, kerjakan saja sesuai dengan yang contoh tadi ya. Pola rekrutmen, sistem penggajian, motivasi, dan kinerja. Nah, di sini kan ada ya, yang ini buatlah diagram jalurnya. Tadi diagram jalur sudah dibuat ya. Jadi yang langkah pertama kalian membuat diagram jalur. Lalu lanjut pertanyaan penelitiannya, hipotesis, dan kriteria pengujian sudah sudah dilakukan tadi. Terus ini ya, hitunglah koefisien jalur, koefisien determinasi, koefisien pengaruh lain, ujilah ketepatan model, dan sebagainya. Kalian kerjakan saja ya, buatlah diagram jalurnya, pertanyaan penelitian, hipotesis, kinerja pengujian, lalu tadi ya, yang di Excel, kerjakan yang itu menjadi tugas kalian dan harus dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan dibuatkan form pengumpulannya. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya.